Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini adalah materi kedua dari kuliah saya hari ini. Tadi saya sampaikan tentang satu kondisi ya, satu penyakit yang disebut sebagai hernia nukleus pulposus ya. Dan ini nama medis dari penyakit yang mungkin sering dialami oleh masyarakat kita. Sebagiannya adalah dengan saraf kejepit, teman-teman ya. Saraf kejepit. Jadi secara umum seperti ini. Jadi setiap manusia dia punya tulang ini, punya tulang belakang ya, punya tulang belakang dan di antara tulang belakang itu dia ada semacam apa namanya dis kayak gitu. Dis itu semacam lempengan ya, lempengan yang berwarna biru ini. Dan lempengan ini sebenarnya dia bersambung dengan saraf teman-teman, bersambung dengan saraf ya, bersambung dengan saraf dan ketika lempengan ini dia terdesak atau terjepit tulang, maka sarafnya juga akan terjepit seperti itu. Nah, ini contoh dari gambaran dari saraf kejepit yang sering atau mungkin sebagian dari orang-orang kita itu dia mengalami ya. Jadi ini sebenarnya diawali dari apa, terjepitnya atau terkompresinya yang namanya ini ya anulus disanulus namanya itu dari jepitan dua tulang ini tadi seperti itu atau tulang belakang atau spinal cord seperti itu. Ya. Nah, tulang ini dia bisa terjepit ketika seorang dia jatuh terduduk karena posisi ini adalah dia ada di tulang ekor. Ini tulang ekor seperti ini ya. Jadi ketika seorang dia terjatuh kemudian dia terduduk itu nanti resikonya adalah dia akan terjepit sarafnya yaitu gambar biru ini seperti itu. Nah, gambar biru ini dia bersambung dengan saraf yang ada ini ya, gambar coklat ini. Nah, ini yang seringkali bikin sakit teman-teman semua, yang seringkali bikin bikin sakit. Jadi contoh kasus misalkan ada seorang yang dia manjat pohon kelapa belum sampai puncak atas dia di setengah jalan dia jatuh kepleset dan dia jatuh terduduk dan dia terkompresi tulangnya. Jadi tulang yang putih-putih ini dia bisa terkompresi ketika ada trauma yang dia sifatnya menekan dari bawah seperti itu. Ya, dari bawah ketika dia tertekan maka dia nanti akan menjepit ini. Nah, ketika menjepit maka pasien akan sakitnya luar biasa, teman-teman. Sakitnya luar biasa. Dan seringkali itu dia sifatnya kambuhan, kambuhan. Jadi ada sebagian pasien yang dia pernah punya riwayat jatuh terduduk kayak gitu beberapa tahun yang lalu, kemudian di tahun-tahun berikutnya dia sering kambuh kayak gitu. Ya. Nah, cuman kambuhnya dia tandanya adalah dia susah berjalan. Kenapa susah berjalan? Karena dia adalah tulang yang punya fungsi sangat penting dalam proses berjalan manusia seperti itu. Ketika tulangnya dia bermasalah, ketika terjepit sarafnya, maka ketika bergerak sedikit pun dia pasti akan sakitnya luar biasa. Nah, ini yang sering disebut sebagai hernia nukleus pulposus. Jadi pulposusnya dia kecepit dengan tulang tadi, sehingga dia menyepit kemudian dia mengompresi saraf dan sarafnya dia berfungsi untuk gerak dan dia tidak bisa bergerak seperti itu. Dan banyak pasien-pasien HIV itu dia tidak bisa berjalan sama sekali. Jadi dia berbulan-bulan di tempat tidur karena dia susah untuk berjalan seperti itu. Dan dia punya riwayat jatuh terduduk. Nah, jatuhnya bisa dari ketika dia naik di genteng, mendari genteng. Yang pertama, yang kedua, mungkin ketika dia manjat pohon. Yang ketiga, mungkin ketika dia di kamar mandi. Atau mungkin yang keempat, ketika dia jatuh terduduk, ketika dia mungkin akan makan, seperti itu. Ya, makanya beberapa anak remaja yang dia bercanda dengan temannya, yang dia menggeser kursi temannya ketika teman-teman akan duduk, itu malah justru akan berbahaya. Kayak gitu. Berbahayanya ketika si remaja tadi dia terjatuh terduduk, yang pertama kena adalah tulang ekornya, maka di kemudian hari dia pasti akan seringkali mengeluhkan sakit ketika dia berjalan seperti itu. Ya, nah ini yang perlu menjadi parameter kita ketika kita apa namanya bercanda dengan teman-teman kita gitu ya. Mungkin kita sedang ingin guyon sama teman-teman, kemudian ketika teman kita akan duduk, kemudian kita geser kursinya, kemudian dia jatuh dan jatuhnya dia terduduk yang kena pertama adalah tulang ekornya, maka itu akan membuat resiko di kemudian hari ya sehingga itu harus sebisa mungkin dihindari. Jadi bercanda itu ada banyak jenisnya. Jadi jangan bercanda yang bisa mengakibatkan teman kita malah akan repot di kemudian hari itu juga hal yang tidak kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ketika pasien dia terduduk maka tadi kompresi. Nah, kompresinya ketika dia di belakang ya dia akan susah untuk
apa namanya akan susah untuk duduk atau mungkin dia akan banyak berbaring di tempat tidur seperti itu ya. Nah, makanya di antara tanda ketika seorang itu dia mengalami saraf kejepit di antaranya adalah dia nyeri ya, kemudian merasa apa namanya pegel pinggangnya dan dia lemah ketika terutama di area pinggang seperti itu. Nah, ini yang contoh yang sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat kita gitu ya. Ketika dia kambuh itu dia akan sakitnya luar biasa. Ketika dibuat bergerak apa namanya dia ganti posisi dari tidur ke duduk itu dia akan luar biasa sakitnya. Kemudian dia akan mengalami kelemahan ya, kelemahan di area apa namanya di area pinggang seperti itu. Dan makanya eh, ketika teman-teman di rumah punya orang tua, pasti punya kakek nenek itu ya dinasihati karena itu sangat beresiko teman-teman ya. Dan itu lebih sering terkena pada orang tua biasanya, pada orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua dia tulangnya sudah rawan kayak gitu. Dia sudah rawan dan ketika tulang rawan kemudian dia terjatuh maka akan menimbulkan satu efek yang juga kurang bagus bagi si tulang ekor tadi seperti itu. Kalau masih remaja barangkali masih masih apa namanya masih belum begitu fatal ya untuk terjadi. Tapi ketika dia sudah lansia, sudah di atas 40 atau di atas 50 tahun maka akan cukup rawan ketika seorang dia jatuh jatuh terduduk seperti itu ya. Dan dia punya nama lain yaitu herniated disc. Jadi ini adalah satu apa namanya satu disc tadi yang ada di antara tulang tadi dia terjepit seperti itu ya. Nah, penyebabnya macam-macam teman-teman ya. Jadi ini di sini disampaikan ada banyak penyebab, tapi di antaranya adalah karena efek trauma. Karena efek trauma, dan ketika dia trauma, eh, jatuh terduduk, maka dia akan menimbulkan satu kompresi yang cukup lumayan besar yang ada di tulang belakang. Nah, tulang belakang lansia dengan tulang belakang pada orang dewasa remaja dia berbeda komposisinya. Orang yang lansia maka dia cenderung lebih rapuh tulangnya sehingga dia mudah patah seperti itu. Dia mudah mengalami kompresi. Sementara orang dewasa dia berbeda, dia lebih padat tulangnya dan dia ketika terkompresi maka efeknya tidak seberat ketika terjadi pada lansia. Makanya para lansia yang dia jatuh terduduk, apalagi di kamar mandi itu dia harus waspada karena seringkali efeknya pasien yang menjadi susah untuk berjalan. Nah ini beberapa kondisi yang sering menyebabkan pasien dia menjadi susah berjalan, gitu ya. Dan sebagian lansia dia mengantar apa menggunakan terapi-terapi pijat, teman-teman. Pijat itu juga apa namanya? Kalau memang itu efeknya bagus ya silakan. Artinya beberapa pasien ketika dia sudah ada perbaikan kondisi kemudian dia dipijat itu mungkin masih tidak apa-apa. Tapi ketika baru awal sakit kemudian dipijat itu malah menjadi kurang bagus seperti itu. Jadi yang pertama memang harus dipastikan dengan radiologi kira-kira di bagian mana yang terjepit sehingga itu bisa diatasi, gitu, teman-teman ya. Apa namanya nanti akan bisa mengurangi terjadinya efek samping yang cukup lumayan ketika di kemudian hari gitu ya. Jadi ini yang apa yang cukup penting karena sebagian pasien kita ketika dia sakit pertama kali langsung dibawa tukang pijat kemudian ternyata efeknya malah menjadi semakin besar. Artinya malah semakin sakit kemudian pasien masih jadi semakin lama tidak bisa berjalan itu kan malah jadi satu problem bagi si pasien. Makanya ketika teman-teman melihat pasien-pasien yang dia punya riwayat jatuh terduduk itu pijat boleh, cuman ketika dia kondisinya sudah mulai membaik. Jangan jangan ketika pasien dia sedang sakit-sakit seperti itu. Ya, karena ketika dipijat sementara dia masih terjepit sarafnya, maka tentunya dia punya satu respon yang kurang bagus ya bagi si pasien tadi seperti itu. Sehingga ini yang harus harus dihindari ya. Dan di antara penyebab yang paling banyak ya tadi trauma terjatuh terduduk itu yang sering menyebabkan adanya apa jepitan ya atau pada ini apa namanya nukleus pulposusnya. Jadi dia terjepit kemudian akhirnya dia menjadi susah berjalan gitu, gitu teman-teman ya. Nah, tanda gejalanya yang sering diamati adalah dengan pegel atau apa ya kesemutan atau mungkin sedikit pegel di area tulang di antara pinggang gitu, teman-teman. Jadi pinggangnya dia tebel, pegel, kemudian dia susah bergerak, sehingga ketika dia berbaring, kemudian dia alih posisi ketika tidur, dia akan susah untuk bergerak. Ini yang jadi efek samping ketika pasien dia mengalami herniated disc atau mungkin hernia nukleus pulposus saraf kejepit seperti itu. Ya. Dan dia bisa terjadi ke siapa saja, anak-anak bisa, kemudian
orang dewasa bisa, kemudian lansia bisa dan sebagainya. Tapi yang paling banyak, yang paling besar efeknya adalah ketika terjadi pada lansia, itu yang sering banyak efeknya. Kadang lansia tiba-tiba tidak bisa berjalan karena efek dari saraf kejepit tadi ya. Atau mungkin dia dulu pernah punya riwayat jatuh terduduk, kemudian dibawa ke tukang pijat, tapi malah tidak begitu sembuh sehingga malah menjadi kambuh lagi ya. Karena yang terbaik tetap dibawa ke rumah sakit, kemudian pasien di ronsen, difoto kira-kira di mana bagian saraf yang kejepit, kemudian diberikan terapi khusus seperti itu. Kadang ada yang dioperasi dan sebagainya. Di operasi di apa yang bagian kejepit tadi dia dihilangkan ya, dikembalikan seperti semula lagi seperti itu ya. Jadi itu terapinya. Yang kedua adalah muscle weakness, jadi kelemahan pada otot, kayak gitu. Otot yang di bagian motoriknya. Jadi ketika diminta berjalan maka dia susah kayak gitu. Kadang pasien dia pincang jalannya ya. Sebagian tetangga saya juga pernah ada yang seperti itu dan dia jalannya pincang berbulan-bulan. Akhirnya dia diberikan terapi di rumah sakit karena dia kemudian dia sembuh seperti itu. Nah, karena dia pernah punya riwayat jatuh terduduk kayak gitu ya. Di kamar mandi kemudian eh, jatuhnya dia tidak miring tapi dia lurus tegak lurus jatuhnya kayak gitu. Jadi yang kena pertama di lantai adalah bagian ekornya. Kalau yang kena pertama di lantai bagian paha, bagian atas itu mungkin tidak begitu masalah, tapi yang jadi masalah ketika jatuh, kemudian terduduk, dan bagian tulang ekornya dia terkena bagian lantai dulu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya. Itu yang seringkali menimbulkan keluhan pada banyak lansia. Makanya lansia dia seringkali menemukan pegel pada pinggang yang ternyata setelah dikaji lebih detail lagi, ternyata pasien dia pernah punya riwayat jatuh terduduk seperti itu. Jadi dia ada kelemahan di bagian otot dan tulangnya atau maskernya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nyeri atau pain gitu. Nah, nyerinya biasanya muncul ketika pasien dia bergerak. Ketika pasien dia bangun, ketika pasien dia duduk itu dia pasti akan nyeri. Dan nyerinya biasanya dia akan meningkat, teman-teman. Meningkat dan karakteristik nyerinya adalah seperti terbakar atau tajam. Jadi nyerinya tajam atau terbakar itu di antara tanda ketika pasien dia kena jatuh atau dia terkena saraf kejepit. Jadi dia nyeri, kemudian apa namanya dia eh, tidak bisa jalan, kemudian dia pegel pinggangnya, itu bagian dari tanda yang sering dialami ya gitu ya teman-teman ya. Nah bahkan di sini ada beberapa kondisi yang berbeda, tapi ini kita skip saja karena fokus kita pada saraf atau mungkin tulang bagian belakang. Di sini juga sangat mungkin terjadi ada yang namanya lower back atau lumbar region ya gitu ya, di bagian belakang, di bagian lumbar. Kemudian di bagian tulang pun dia juga sangat mungkin terjadi kompresi ketika seorang dia mengalami kecelakaan, kayak gitu ya kompresi. Kemudian di bagian middle back atau punggung bagian belakang itu juga sangat bisa. Bagian torak. Ketika toraknya dia terkompresi, berarti nanti organ tubuh yang pertama kena ada di bagian jantung dan paru-paru. Sehingga respirasinya menjadi terganggu dan kadang pasien menjadi susah untuk bernafas. Ini yang jadi masalah ya. Kalau di bagian paling bawah ini pasien nanti dia akan akan susah berjalan. Jadi di dalam beberapa waktu dia akan susah berjalan ya. Kemudian yang ketika di leher maka pasien akan mengalami pusing yang luar biasa. Tapi ketika pasien di bagian torak itu nanti pasien akan mengalami susah dalam bernapas karena bagian torak tulang tulang belakang bagian torak dia berfungsi untuk fungsi respirasi dan kardiovaskuler. Ketika dia bermasalah tulangnya dan sebagainya maka dia akan terganggu ya, bagian respirasi dan juga bagian fungsi dari jantungnya seperti itu ya. Nah, sementara itu untuk treatmentnya adalah macam-macam, teman-teman, macam-macam ya. Dan beberapa kasus atau hampir sebagian besar kasus itu dia sembuh dengan sendiri. Jadi akan recover sendiri ya, gitu. Dan dia lebih dari 12 minggu, berarti lebih dari 3 bulan. Ya. Tapi tentunya ini juga butuh terapi yang lain sebagainya. Jadi rata-rata pasien-pasien yang dia hernia itu leukosis itu dia ada yang dioperasi ya. Kadang ada kalau yang tidak begitu fatal dia sembuh sendiri ya, gitu dalam waktu lebih dari 3 bulan. Makanya ketika seorang itu dia jatuh duduk, maka kita harus melihat seberapa besar dari efeknya tadi. Karena kalau enggak ya dia tetap harus ini apa namanya dengan ada medikasi, medikasi, fisioterapi, injeksi, kemudian dengan pembedahan gitu. Nah, 15% ya adalah bisa dengan pembedahan, bisa dengan injeksi dan sebagainya. Dan rata-rata pasien-pasien yang dia mengalami HNP atau hidradenitis suppurativa itu dia butuh medikasi, dia butuh fisioterapi dan dia butuh terkadang dia butuh pembedahan. Jadi dioperasi di bagian tulang belakang.
Jadi diperbaiki, di repair sehingga nanti dikembalikan seperti semula lagi, ya, gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, ini medikasinya, jadi macam-macam medikasinya ada anti inflamasi, ada anti nyeri, kemudian ada masker relaksan, kayak gitu, kemudian ada anti obat-obat yang dia berfungsi untuk meredakan nyeri pada antikonvulsan ya, yang sering keluhkan pada saraf si pasien tadi ya. Kemudian pasien juga diberikan fisioterapi, jadi terapi fisik gitu ya, terapi fisioterapi dengan latihan jalan, latihan ROM atau range of motion itu dia juga bisa dilatih pada pasien-pasien yang dia mengalami saraf kejepit gitu ya. Tapi harus rutin, kalau cuma sekali dua kali sehari ya tidak akan maksimal, tapi harus rutin. Itu kadang rutin, misalkan jatuhnya hari ini itu juga perlu dilatih berbulan-bulan ke depan, karena ketika kejepit itu dia nanti akan semakin sakit ketika pasien dia bergerak, makanya dia harus dilatihnya pelan-pelan dan secara kontinu. Ya, ketika dia nyeri sedikit ya dia harus dihentikan untuk ini ya, untuk latihannya. Jadi harus dilihat respon dari pasiennya. Kalau pasiennya dia ketika dilatih baik-baik saja ya kita terus latih seperti itu. Jadi paling tidak sehari 3 kali untuk melatih pergerakan sendi pasiennya, terutama di area pinggang ke bawah. Ya. Karena yang banyak dikeluhkan adalah pinggang ke bawah biasanya. Jadi susah berjalan, kadang jalannya dia pincang, kadang butuh alat bantu gerak dengan krek ya, dengan krek atau dengan tongkat itu dia seperti itu. Biasanya pada pasien-pasien yang dia mengalami eh, apa namanya penyakit saraf kejepit ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan injeksi. Jadi injeksi ini dia sifatnya untuk mengatasi atau dia diinjeksikan di epidural atau dia ada di spinal injection ini di tulang belakang. Jadi untuk mengatasi jepitan tadi. Nah, nanti akan ketika diinjeksi maka dia nanti akan saraf yang kejepit dia akan pelan-pelan akan lepas seperti itu. Nah, ini yang contoh yang yang ada ya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan pembedahan gitu teman-teman. Jadi ketika dia dibedah berarti dia nanti akan dioperasi akan dikembalikan seperti semula lagi. Nah, ini beberapa medikasi beberapa pembedahan yang biasa digunakan. Ada distektomi, ada nukleotomi, ada laminotomi, jadi ada spinal fusion, ada disc replacement dan sebagainya. Jadi macam-macam pembedahan yang biasa digunakan pada terapi-terapi pada pasien dengan saraf kejepit. Ya, tergantung di mana rusaknya gitu. Kalau rusak ringan ya dia tidak sampai di replacement, tapi dia kadang dihilangkan jepitannya kemudian dikembalikan seperti semula sudah sembuh. Tapi kalau dia rusaknya hancur gitu ya dia harus di replacement. Jadi tergantung melihat dari seberapa besar efek yang muncul ya dari si gangguan tadi gitu ya. Nah, bagaimana diagnosanya? Jadi ketika kita melihat pasien yang tiba-tiba tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, ya terutama di bagian pinggang bagian bawah, maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita cek, teman-teman. Yang pertama adalah refleksnya, kita cek refleksnya. Jadi pasien kita tidurkan, kita supinasikan, kemudian kita cek refleks yang ada di bagian kaki seperti itu. Ketika kita stimuli, apakah pasien dia bergerak atau tidak, itu yang terus kita cek ya. Kemudian yang kedua adalah kita cek lokasi di mana nyerinya. Jadi kita tanya pasien, Pak atau Bu, nyerinya di mana? Nanti pasien biasanya akan menunjukkan dengan jari kira dengan tangan kira-kira dia di mana letaknya, posisi nyerinya seperti itu. Yang ketiga adalah kita amati dari muscle strength-nya, kekuatan ototnya seperti apa. Ya, di dua kaki tentunya ya, kita cek itu. Kemudian yang keempat adalah ring of motion yang kita cek, jadi kita amati dari kekuatan rope-nya dia seperti apa. Diangkat kakinya, kita menggerakkan kakinya, itu kita amati apakah pasien mampu atau tidak, seperti itu ya. Yang kelima adalah kita cek kemampuan pasien dia berjalan ya. Nah, ketika dia berjalan berarti dia nanti akan kita amati dari kemampuan jalannya. Apakah dia seimbang atau dia tidak seimbang itu kita amati kemampuan berjalannya. Tapi kita harus jaga ketika pasien dia berjalan karena kadang pasien tiba-tiba dia terjatuh ketika dia berjalan. Itu yang harus kita antisipasi ya. Yang terakhir adalah dengan kepekaan dia terhadap sentuhan. Karena ketika seorang dia pegel pinggangnya atau dia kena saraf kejepit, biasanya dia akan kesemutan dan menjadi agak kurang peka ketika di palpasi, terutama di bagian paha ke bawah dia akan kesemutan kayak gitu namanya. Nah, ini beberapa pemeriksaan ronsen ya. Jadi ada CT scan, ada MRI, ada X-ray, ada radio, jadi macam-macam. Diskogram, ada myogram ya, jadi macam-macam. Nah,
Kemudian komplikasinya cukup lumayan teman-teman. Jadi komplikasinya yang cukup dikhawatirkan pasien adalah ketika pasien dia tidak bisa berjalan. Itu komplikasi yang paling ditakutkan oleh pasien dengan saraf kejepit, kayak gitu ya. Jadi kalau yang kronis kadang pasien benar-benar dia akan habis waktunya di tempat tidur karena nggak bisa susah berjalan gitu ya. Ketika dia bangun tempat tidur dia sudah sakitnya luar biasa sehingga dia harus membatasi gerak yang ada di rumah seperti namanya. Faktor risikonya ini adalah pasien-pasien yang apa namanya ada di usia 30 sampai 50 tahun kayak gitu ya, lansia lebih lebih rawan lagi. Kemudian ini pasien-pasien yang dengan berat badan yang berlebih, usia dan genetik ini tidak begitu ngaruh sebenarnya. Kemudian pekerjaan ya, pasien-pasien yang pekerjaannya dia sering manjat-manjat pohon itu juga cukup berbahaya teman-teman ya. Jadi para pemanjat pohon yang ada di yang sering ambil kelapa, kemudian petani itu dia juga cukup rawan terkena penyakit ini. Karena rata-rata sebabnya adalah jatuh terduduk gitu. Entah dia sedang bekerja di sawah atau di kebun kayak gitu, rata-rata dia jatuh terduduk kayak gitu ya. Dan kalau pasiennya dia obesitas itu lebih rawan lagi. Jadi pasien lansia atau pasien yang di atas 60 tahun kemudian dia obesitas ya gitu, kemudian jatuh terduduk maka dia akan cukup rawan, maka akan bisa menyebabkan apa? Henian West-Photosynthesis. Pencegahannya adalah dengan belajar bagaimana latihan apa handling barang ya, atau latihan melihat situasi, melihat lingkungan ya, ketika licin ya jangan manjat pohon dan sebagainya gitu ya teman-teman. Karena beberapa orang yang dia pekerjanya tidak di sawah pun kadang juga terkena penyakit ini ya, dia manjat genteng kemudian dan sebagainya kemudian dia jatuh, itu juga banyak seperti itu. Banyak orang yang dia sedang berdiri di genteng di atas tiba-tiba dia jatuh dan terduduk, kemudian jarak sekian bulan dia tidak bisa tidur, tidak bisa apa, jalan, itu juga hal yang sering kita temukan di masyarakat kita. Makanya yang terpenting adalah learning the correct technique kayak gitu. Jadi itu yang paling pokok di antara banyak hal. Jadi mencegah bagaimana biar dia tidak jatuh kayak gitu ya. Nah, ini khusus bagi para lansia dan juga orang-orang yang dia memang senangnya manjat pohon kayak gitu, itu juga harus hati-hati. Yang berikutnya adalah ketika 17-an itu juga sangat rawan sekali. 17-an sering ada lomba panjat pinang gitu ya. Itu juga harus hati-hati karena banyak pasien, tidak sedikit pasien-pasien yang dia mengeluhkan sakit pinggang ketika dia jatuh ketika dia baru panjat pinang. Itu juga cukup rawan teman-teman ya. Jadi ketika apa namanya perlombaan panjat pinang ya harus yang dari bawah harus ada yang ngawasi, jangan sampai dia jatuh untuk duduk. Karena dia licin ya, licin dan kadang beberapa orang dia saling manjat. Jadi yang bawah meluk apa pinangnya pohonnya kemudian dia manjat dan sebagainya itu yang cukup apa cukup berbahaya, jadi harus hati-hati ya. Kalau dia masih muda itu sangat sayang sekali karena nanti ketika dia jatuh duduk nanti dampaknya ketika dia berkeluarga berikutnya itu seringkali ada keluhan pinggang dan ketika dia tiba-tiba dia tidak bisa jalan dan sebagainya ya. Itu yang harus kita antisipasi. Jadi yang paling pokok pencegahannya adalah learning the correct teknik dalam hal apa saja. Ketika kita manjat pohon atau mungkin macam-macam itu harus memperhatikan betul kondisi pohon dan sebagainya. Jangan sampai malah terjatuh kemudian terduduk, itu ya hal yang sangat tidak kita inginkan gitu ya. Karena banyak pasien-pasien yang dia di rumah sakit dirawat di bangsal bedah ya gitu. Ketika ditanya sebabnya apa, dia punya riwayat jatuh terduduk, ya, entah itu di rumah, di tempat kamar mandi atau di dapur atau di tangga ya, atau ketika dia kerja di sawah, rata-rata dia seperti itu. Jadi dia jatuh terduduk, dia punya yang seperti itu ya. Dan kadang harus disuntik, harus diinjeksikan juga, diinjeksikan suntik yang ada di tulang belakang itu yang kadang menjadi pasien tidak suka disuntik karena dia apa nyeri seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini yang barangkali menjadi poin apa yang saya sampaikan. Intinya adalah ini penyakit yang sering dikeluhkan oleh masyarakat kita, dan di antara tanda yang paling utama adalah pasien dia mengeluhkan nyeri di bagian pinggang, kemudian apa namanya ototnya dia lemah dan kadang kesemutan di area paha ke bawah kayak gitu. Ketika kita pegang, kita palpasi, itu sering pasien tidak begitu merasakan dari sentuhan tangan kita karena dia sudah kesemutan. Nah, kesemutan sumbernya dari mana? Sumbernya dari ini saraf yang kejepit ini tadi. Nah, ketika dia kejepit maka beberapa saraf yang berkaitan dengan organ tubuh di depan ini maka dia akan terganggu. Nah, ini yang jadi poinnya. Nah, pencegahannya adalah dengan tadi ya learning the correct teknik. Jadi dalam hal apa saja harus hati-hati ketika berjalan, ketika manjat
apa ketika naik tangga, ketika manjat tangga itu juga harus hati-hati karena itu yang paling banyak menyebabkan orang dia sarafnya kejepit dan terjatuh duduk kemudian dia terjepit sarafnya. Ya, ya baik mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman, mungkin pengalaman di Pekanbaru di Bangkinang untuk menangani pasien-pasien dengan saraf kejepit. Silakan mungkin ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mas Alfi. Eh, Kalau saat terjepit nih, kalau dengan berenang bisa sehat nggak, Pak? Dengan berenang melihat dari dulu, melihat dari kondisinya dulu ya. Kalau misalkan dia baru awal-awal dia terjatuh ya saran saya mending jangan dulu karena ketika pasien jatuh sore ini misalkan ya, kemudian dia renangnya besok ya itu sangat tidak disarankan karena apa malah akan semakin sakit kayak gitu. Tapi ketika pasien dia sudah dalam fase recovery, ya, recovery artinya dia sudah pernah dirawat di rumah sakit, kemudian dia baru fase penyembuhan, kemudian ketika dibuat bergerak dia sudah tidak nyari lagi, ya itu tidak masalah kalau mau renang itu tidak masalah. Tapi tentunya dengan melihat intensitasnya dulu, karena umumnya kalau pasien-pasien yang baru recovery dari rumah sakit karena penyakit ini, itu biasanya dia tidak suka banyak bergerak. Biasanya ketika dia gerak sedikit dia sudah sakit pinggang, sehingga dia lebih banyak untuk di rumah tiduran sampai dengan dia benar-benar bisa maksimal motoriknya seperti itu ya. Jadi berenang itu boleh, tapi dengan catatan ketika pasien dia sudah mulai nyaman dengan pergerakan yang ada di fisik pasiennya, gitu ya. Ketika dia apa terjun ke kolam renang itu dia juga sudah harus perhatikan harus apa namanya sudah nyaman. Gitu. Karena biasanya ketika dia sedang kambuh gitu, ketika dibuat perpindahan posisi dari supinasi kemudian ke duduk itu sangat sakitnya luar biasa. Itu yang pernah saya tanyakan ke pasien seperti itu. Jadi ketika ada perubahan posisi ya itu dia sakitnya luar biasa. Dari supinasi kemudian miring kiri itu dia juga akan sakitnya luar biasa. Miring kiri, miringan itu akan sakit. Tapi ketika pasien dia sudah recovery, sudah mulai pelan-pelan dia bisa jalan dulu, itu kalau dia mencoba renang ya silahkan tidak masalah ya. Tapi kalau pasien jalan saja masih belum bisa, alih bareng dia masih sakit, ya saran saya jangan berenang dulu karena itu akan menjadi semakin sakit pasiennya. Nah, ketika semakin sakit nanti akan kasihan ya, Pak. Jadi apa saya pernah lihat pasiennya itu sangat kasihan. Jadi akan banyak di tiduran di tempat tidur kemudian memegang pinggangnya dan mengeluhkan kakinya susah untuk bergerak. Gitu Mas Awi jawaban saya gitu. Jadi kalau renang ya boleh tapi melihat kondisi dulu ya. Kalau pasien sudah bisa jalan, sudah bisa bergerak di air ya silakan. Tapi kalau belum begitu sembuh masih banyak keluhan di area kaki ya jangan renang dulu karena akan memperparah kondisi dari tadi ya salah tersebut tadi. Tapi Itu dengan renang nggak, Pak? gimana Mas? Berenang itu bisa sembuh nggak penyakit itunya? Ketika sudah recovery, insya Allah bisa menghilangkan itu karena kan nanti otot jadi semakin terlatih untuk bergerak ketika dengan berenang gitu. Itu boleh bisa menghilangkan simptomnya, bisa mengurangi simptomnya gitu. Tapi dengan catatan ketika pasien dia sudah fase sudah bisa jalan ya gitu ya. Tapi kalau pasien belum bisa jalan ya jangan. Ketika pasien sudah bisa jalan, sudah mulai bisa bergerak pinggangnya ke bawah itu sudah bisa apa namanya? Ketika di kolam renang dia sudah bisa gerak ya insya Allah dia bisa ini bisa mempercepat menghilangkan keluhan di area pinggang seperti itu. Tapi ketika dia berenang, kemudian ketika selama renang dia tiba-tiba kok sakit itu ya dia harus berhenti dulu. Jangan sampai malah dipaksakan renang nanti malah jadi semakin sakit. Jadi harus diobservasi seberapa jauh dia renang. Itu Mas Alfi Baik. jawaban saya ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Mas ya. Ada lagi pertanyaan silakan teman-teman untuk saraf kejepit ini. Jadi baik yang dewasa, kemudian lansia itu juga sama-sama rawan. Jadi teman-teman ketika di rumah ya hati-hati ya. Ketika naik tangga, naik turun tangga di rumah, atau mungkin ketika ingin naik genteng, kemudian naik pohon kelapa, atau mungkin ketika 17 Agustus ingin ikut lomba panjat pinang itu juga harus hati-hati. Karena ketika sudah terjatuh itu resiko ke depan cukup lumayan, jadi harus hati-hati. Gitu ya, teman-teman. Ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Terapinya apa yang terapinya yang paling banyak adalah dengan apa namanya boleh dipijat tapi juga melihat kondisinya ya tidak semua orang yang sakit pinggang dan dipijat nanti malah akan beresiko jadi melihat dulu ketika pasien sudah di radiologi sudah di ronsen dulu gitu. Itu lebih lebih aman ketika ingin dipijat ya.
Jadi dipastikan dulu di mana letak jepitannya, kemudian nanti baru boleh dipijat. Tapi ketika nggak tahu di mana, tiba-tiba dipijat, nanti khawatirnya adalah jepitannya menjadi semakin semakin kecil sehingga malah pasien semakin sakit seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi lebih aman ketika sudah ada hasil foto ronsennya dia di mana jepitannya ya tadi. Kalau sudah kemudian baru kita sampaikan kepada tukang pijat kalau ini di sini, dia bisa mengira-ira dia bagian mana yang tidak akan ditekan terlalu kencang, tapi bagian sekitarnya dia akan diperbaiki dengan pelan-pelan seperti itu. Ya. Jadi itu yang jadi patokan. Makanya kalau kita ke tukang pijat kita harus menyampaikan hal detail. Jadi jangan sampai hanya kita bilang, Pak, saya kok sakit bagian pinggangnya. Itu nanti dia akan mengira-ira gitu. Tapi ketika kita bawa bukti ronsennya, kita bawa hasil fotonya gitu ya, nanti tukang pijat dia akan tahu dia bagian mana sih yang harus di pelan-pelan, harus mana sih yang harus diurut pelan dan mana sih yang harus di dipijat dengan pelan. Jadi dia akan tahu. Tapi kalau kita melakukannya saya tinggal ya nanti akan cukup resiko ketika nanti ke tukang pijat kayak gitu. Jadi harus melihat-lihat kondisi fisiknya dulu ya seperti itu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Tidak ada? Ini tidak ada, Pak. Mas, oh tidak ada. Baik ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Kita sudah belajar dua materi tadi ya. Yang pertama tentang Cushing syndrome, yang kedua adalah tentang apa keluhan yang ada di muskuloskeletal. Dan saran saya tetap jaga kesehatan ya di mana saja, karena yang namanya kesehatan itu memang hal yang sangat mahal gitu ya. Jangan sampai ginjal kita bermasalah, jangan sampai tulang kita bermasalah, karena itu ketika sudah bermasalah itu kita akan repot sendiri. Jadi harus benar-benar jaga kesehatan di mana saja. Teman-teman, saya kira teman-teman jadi masih masih muda-muda usianya, jadi harus dijaga kesehatannya harus semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai terkena sesuatu yang itu membahayakan fisik kita, terutama di bagian ginjal kemudian tulang gitu ya, karena itu terapinya juga tidak sebentar, tapi waktu yang cukup lumayan. Jadi itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan, dan segala kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Wabarakatuh. oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke, siap. Makasih teman-teman ya. Ketemu lagi Sama-sama. minggu depan. Ya.